Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 28 Januari 2026, diambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak semua panggilan datang dengan sorak-sorai. Ternyata ada panggilan yang datang dalam keheningan di tepi sungai saat kita sadar bahwa orang-orang yang selama ini menopang kita tidak akan selalu ada. Elisa berdiri di titik itu. Elia sang guru, pelindung, dan figur rohani terbesar, dia akan segera pergi. Dunia tidak akan menjadi lebih ramah setelah ini. Justru sebaliknya. Perjalanan mereka menuju Yordan bukan sekedar perjalanan fisik. Itu adalah perjalanan pelepasan. Di setiap tempat yang mereka singgahi, Elisa diuji. Apakah ia akan berhenti atau terus berjalan sampai akhir? Dan Elisa memilih tetap berjalan, bukan karena ia merasa siap, tetapi karena ia tahu berhenti sekarang berarti menyerah pada panggilan. Saudara yang terkasih, di seberang Yordan, Elia akhirnya bertanya, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu." Pertanyaan Elia itu bukanlah ujian kecerdikan, melainkan ujian hati. Elisa bisa saja meminta posisi, nama besar, atau jaminan hidup yang lebih aman. Tetapi ia memilih permintaan yang mengungkapkan kedalaman kesadarannya. "Kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu." Elisa tidak sedang meminta menjadi Elia yang kedua, apalagi menjadi Elia versi yang lebih hebat. Namun, Elisa meminta bagian layaknya seorang anak sulung, yaitu hak untuk melanjutkan apa yang telah dimulai. Elisa sadar warisan rohani bukan tentang kehormatan, melainkan tentang beban, bukan tentang dikagumi, tetapi tentang kesetiaan saat tidak ada yang melihat. Saudara yang terkasih, disinilah banyak orang keliru memahami panggilan Tuhan. Kita mengira panggilan adalah jalan untuk naik dalam posisi, pengaruh, dan kenyamanan. Padahal berkali-kali panggilan justru adalah jalan turun dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan, turun dalam kerendahan hati, turun dalam kesediaan untuk tidak selalu dipahami, bahkan tidak selalu dihargai. Elisa mengerti kebenaran ini. Ia tahu tanpa roh Tuhan yang menyertainya, ia tidak akan bertahan. Bukan hanya pelayanannya yang akan runtuh, ia sendiri akan hancur di bawah tekanan panggilan yang terlalu berat untuk ditanggung dengan kekuatan manusia. Betapa miripnya kita dengan Elisa, berdiri di ambang tanggung jawab yang lebih besar,
dari kemampuan kita. Mungkin itu peran sebagai orang tua, pemimpin, pelayan, atau sekedar orang percaya yang tetap setia di tengah dunia yang semakin gelap. Kita sering berdoa agar Tuhan mengubah situasi, padahal Tuhan ingin mengubah kita terlebih dahulu. Kita ingin Tuhan mengurangi tantangan, tetapi Tuhan ingin memperluas kapasitas hati kita. Kita berdoa agar masalah disingkirkan, namun Tuhan memilih memperdalam iman kita. Kita mengejar hidup yang terkendali, sementara Tuhan memanggil kita pada hidup yang berserah. Karena Tuhan tidak sedang membentuk hidup yang nyaman, Ia sedang membentuk hidup yang dewasa, bukan hidup yang bebas dari tekanan, melainkan hidup yang teguh di tengah tekanan. Elisa tidak meminta jalan yang lebih mudah. Ia meminta roh yang lebih dalam. Ia mengerti bahwa mujizat, keberanian, dan ketekunan sejati tidak pernah lahir dari tekad manusia, melainkan dari kehadiran Roh Allah yang setia. Dan ketika Elia terangkat, Elisa tidak menerima jaminan hidup yang nyaman. Ia menerima jubah, tanda bahwa tanggung jawab kini sepenuhnya berada di tangannya. Tidak ada janji kemudahan, hanya panggilan untuk setia. Tidak ada kepastian aman, hanya penyertaan Tuhan yang cukup bagi setiap langkah. Hari ini, mungkin kita sedang memegang jubah itu, tanda bahwa tanggung jawab tidak lagi bisa dikembalikan. Tidak ada Elia atau guru yang berjalan di depan kita. Tidak ada suara yang selalu membimbing. Hanya ada kita, panggilan Tuhan, dan pilihan mundur atau melangkah dengan ketergantungan penuh pada Roh-Nya. Saudara yang terkasih, renungan kita hari ini tidak mengajak kita untuk menjadi manusia super, tapi renungan hari ini mengajak kita menjadi manusia yang taat, karena Tuhan tidak mencari orang yang paling siap, tetapi orang yang paling bersedia. Dan kepada mereka yang berani meminta seperti Elisa, Tuhan setia memberi Roh-Nya, cukup untuk hari ini, cukup untuk besok, dan cukup sampai akhir. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, panggilan-Mu sering terasa lebih besar dari kemampuan kami. Tetapi hari ini kami tidak meminta jalan yang lebih ringan. Kami meminta Roh-Mu yang memampukan kami berjalan setia, bahkan ketika kami takut dan lelah. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin.